gitu. Helen, kelihatan banget toksitnya. Yakin kelihatan toksit, bukan karena aku buka fakta-fakta kamu merasa tersoksit-soksit kan? Ya sih, memang kebenaran itu akan mengganggu orang-orang tidak benar. Sama, Yesus itu pasti dituduh toksit sama orang-orang yang pada waktu itu tidak suka Yesus. Ya begitulah kebenaran ketika disampaikan orang-orang tidak benar akan tantrum, kejang, mencret, bahkan mutaber. Ini sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai Isa al-Masih putra Maryam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huta balian, agamanya aja jijik dia bahas. Tidak pernah saya jijik bahas agama saya, tetapi agama saya tidak punya banyak polemik. Secara internal kami tidak pernah mempermasalahkan akidah kami terkait tauhid dan juga terkait tentang nabi dan juga terkait tentang kitab suci. Kenapa saya selalu membahas Kristen? Karena memang Kristen selalu dalam polemik, baik secara eksternal ataupun secara internal. Tanya saja sama orang Katolik. Mereka punya 77 kitab. Kalian umat Martin Luther yang muncul agamanya di abad ke-16 punya 66 kitab. Itu polemik bukan? Polemik dong, masa enggak? Lalu tentang Tritunggal. Banyak sekali kalian umat Kristen yang menjelaskan Tritunggal kepada saya selalu terjebak dengan pemahaman Sabellius atau Sabellian, di mana pada akhirnya Lina Wijaya dengan Mikana yang tadinya bercium kudus menjadi terpecah dikarenakan denom yang terpisahkan oleh saya karena saya mengatakan Mikana kamu Sabellius atau Wanes Pentakosta bidat dari Tritunggal. Waktu itu Mikana masih menolak. Dia mengaku bahwa dia dari Ortodok. Saya tidak tahu Ortodok apa dia. Lalu ketika dia mengklaim bahwa dia adalah gereja Ortodok dan dia Tritunggal, tetapi ternyata pemahamannya Sabellius, dan akhirnya Mikana dianatema oleh pendeta-pendeta Tritunggal. Ini adalah fakta yang tak mampu kalian bantah, karena kalau kalian membantah fakta ini, kalian semakin tersakiti. Lanjut, kita bicara tentang Parida Magdalena. Si Parida Magdalena mencoba untuk memanipulasi keberadaannya dengan mengatakan bahwa dia berada di Rusia. Lucu bukan ketika dia hadir di Komal Elia Myron. Kenapa Elia Myron harus menggunakan dua akun untuk menunjukkan si Parida Magdalena ini, janda anak 3 ini berada di dalam laptop. Padahal kalau emang di Rusia, emang lu gak punya akun buat masuk ke Elia Myron. Tentu cara ini diupayakan supaya menegaskan dia berada di luar negeri. Cara ini digunakan oleh orang-orang secara dalam ilmu kejiwaan untuk menekankan kalau hey gue lagi di luar negeri loh, padahal bukan. Tipu-tipu muslihat ini sudah sering kita lihat, di mana Agatal ini sering tertangkap basah menipu. Di mana kemarin dia katakan ketika menggunakan hijab, dia mengatakan sudah sejak lama saya berada di luar negeri. Padahal dia berdusta karena temannya bernama BAB mengatakan dia ada di Indonesia. Sungguh luar biasa tipu-tipu yang dibawa oleh Kristen yang mengaku dari Ortodok ini, walaupun itu tidak, aku yakin tidak mewakili Kristen, karena Bang Denny tidak seperti itu. Makanya aku panggil mereka Oten yang artinya adalah oknum Kristen. Selain Agatal, sudah banyak petinggi-petinggi mereka yang telah banyak berdusta di hadapan publik tapi dicintai oleh jemaat awam yang berteriak-teriak haleluya, haleluya di Taipingan. Salah satu contoh adalah Yusuf Manuk Berbulu. Siapa Yusuf Manuk Berbulu? Teman-teman, saya akan putarkan videonya karena di sini akan kita lihat siapakah Yusuf Manuk Berbulu. Yusuf Manuk Berbulu adalah salah satu konten kreator yang menghadirkan murtadong gagal yang mengaku dari kiai ternyata nggak bisa baca Al-Fatihah. Memang penipuan-penipuan seperti ini selalu dilakukan mereka untuk menjual agama mereka, seolah-olah agama mereka itu harus dijual dengan cara apapun. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita lihat konten dari Yusuf Manuk Berbulu. Oke. Ini adalah konten 1 tahun lalu dengan judul Saya Dibawa ke Surga, Saya Melihat Malaikat-Malaikat. Ini adalah kesaksian dari Murtadong alias Murtadin Odong-Odong. Pak. Apa kabar? Ini dia si Yusuf Manuk Berbulu ya, yang mengatakan tangan Tuhan itu bolong. Ya, Nauzubillahi min terima kasih dzalik. Bu Cynthia sudah hadir pada malam hari ini, dan teman-teman yang hadir di link ini ingin mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan ibu, ya.
Nah, tentunya dimulai dulu dengan apa yang menjadi iman ibu sebelumnya. Ibu bisa menceritakan latar belakang bagaimana kegiatan ibu dan pengajaran atau doktrin yang ibu terima sewaktu masih di iman yang berbeda. Dengarkan penipuan-penipuan ini, teman-teman. Kepada kami, bagaimana dulu kegiatan ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya? Ya, saya lahir di Dumai, di Kota Riau, yang mayoritas pasti Muslim ya Pak ya. Iya. Waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama kakek nenek. Karena ayah saya... Mungkin ini akan sedikit membosankan, tapi di sini menariknya, pengakuan ini adalah pengakuan settingan dan dusta bin Takia Korintus. Pada waktu itu. Dan mama masih muda banget, umur 23, jadi janda ya. Sehingga bapak meninggal, akhirnya kami tinggal bersama kakek nenek dan para adik-adik mama. Pada waktu itu ada 4. Kami keluarga besar ya Pak. Nah, kakek nenek saya Muslimnya juga, beliau juga. Hai Putri Sion. Taat lah ya. Standby dulu ya. Kita lagi ngebahas murtadon, murtadong, odong-odong seperti si Daniel ya. Murtadin odong-odong. Mama sebagai ini orang yang berjuang untuk membesarkan kami dengan berjualan kue gitu Pak. Pada waktu itu saya masih kecil ya, dan di saat saya umur, lama banget. Kita lihat singkat cerita. Saya umur 17. Singkat cerita. Hidup, saya merasa itu Alkitab itu hidup gitu loh. Jadi yang mereka tahu adalah dukun ini untuk mencabut roh-roh orang yang kegelapan katanya. Yahudi. Iya, jadi mereka pikir saya itu kemasukan roh Yahudi yang harus dibuang katanya begitu. Ya saya disiksa sampai 2 jam pada waktu itu. Dan itu saya pikir saya sudah mau mati. Saya bilang, Tuhan, jika memang saatnya saya harus pergi, ya sudah saya serahkan. Saya bilang begitu. Saya serahkan pada waktu itu. Lihat acting ini teman-teman. Nah, tahukah teman-teman apa yang terjadi? Ini adalah beritanya ya. Kalian baca berita ini. Nah, ini dia. Nih. Dia masuk penjara. Dan kita berjumpa kembali di dalam. Oh, dia pernah jadi napi. Oh, jadi kembali lagi ya. Dia terbukti melakukan tipu-tipu. Nih ya. Jadi inilah yang dipercayai oleh jemaat-jemaat Kristen awam di Taipingan Yusuf Manulu beberapa tahun lalu. Nah, ternyata dia menipu teman-teman. Nih, kita baca. Ada yang mau kalian dengarkan, yang paling menyeramkan adalah ketika Tuhan pakai kolor ditemui oleh Handayani. Nah, ini ya. Ini dia. Untuk mengejek kekristenan. Untuk itu mari kita saksikan videonya. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Saya pakai kolor. Ya banyak orang Muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Baik,
Saya sebagai orang Kristen menyatakan bahwa ini adalah kesaksian palsu dan tidak benar. Kesaksian wanita itu betul-betul sesat. Jika memang wanita itu betul-betul bertemu dengan sosok yang dia ceritakan itu, maka sosok itu adalah setan, bukan Tuhan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan kita lihat dalam Alkitab setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia memberitakan Injil di jalan menuju ke Emmaus, dia menampakkan diri kepada Thomas, 40 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Lalu kenapa tiba-tiba di abad ke-21 ini dia datang kepada seorang wanita, menampakkan diri, kakinya kotor, muncul satu badan kotor sekali, pakai kolor, betul-betul sesat memang. Ini justru penghinaan terhadap Kristus. 2000 tahun yang lalu, setelah menyelesaikan semua karya penebusan itu, Yesus Kristus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaannya, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Setelah itu, Yesus akan datang untuk kedua kali dengan segala kemuliaannya, memusnahkan segala kejahatan, membangkitkan orang-orang mati, mengumpulkan orang-orang yang ditebus, dan lain sebagainya. Lalu kenapa ini dia datang pakai kolor lah, badan kotor lah, betul-betul sesat minta ampun. Kesaksian semacam ini yang bertentangan dengan Alkitab sudah pasti sesat, jangan dipercaya, memalukan. Dan memang kesaksian para murtadin di channelnya Pak Yusuf Manobulu ini aneh-aneh memang. Bahkan Pak Yusuf Manobulu sendiri adalah bidat. Beliau bilang nyawa Yesus dicabut oleh setan. Betul-betul gila dan sangat menyesatkan. Jadi Allah menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Dia mengutus firman-Nya datang ke dunia mengambil natur manusia. Itulah dia Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya, baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan. Itu dia. Banyak sekali. Aduh, di warning. Udahlah, oke lah. Matikan dulu ya di warning.